Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas mengenai bakterial zoonosis. Untuk penyakitnya ada dua, yaitu listeriosis dan brucellosis. Baik, untuk yang pertama yaitu listeriosis. Listeriosis merupakan infeksi serius yang biasanya disebabkan oleh makan makanan yang terkontaminasi dengan bakteri Listeria monocytogenes. Kemudian listeriosis ini merupakan infeksi bakteri yang paling sering disebabkan oleh Listeria monocytogenes, meskipun untuk bakteri Listeria ivanovi dan Listeria greyi ini telah dilaporkan dalam kasus-kasus tertentu. Diperkirakan sekitar 1.600 orang menderita listeriosis di setiap tahunnya, dan dari kasus tersebut sekitar 260 kasus dilaporkan meninggal. Kemudian listeriosis ini dapat menyebabkan penyakit parah termasuk sepsis berat, meningitis atau ensefalitis. Kadang-kadang juga menyebabkan kerusakan seumur hidup dan bahkan kematian. Mereka yang beresiko sakit parah adalah orang tua, janin, kemudian bayi baru lahir, dan mereka yang imunokompromis atau memiliki imun yang lemah. Kemudian pada wanita hamil ini dapat menyebabkan kelahiran mati atau aborsi spontan, dan kelahiran prematur juga sering terjadi akibat penyakit listeriosis ini. Listeriosis dapat menyebabkan gastroenteritis ringan dan sembuh sendiri pada siapapun yang menderita. Listeriosis ini biasanya merupakan penyakit ringan untuk wanita hamil, tetapi dapat menyebabkan penyakit parah pada janin atau bayi baru lahir. Beberapa orang dengan infeksi listeria paling umum yaitu orang dewasa yang berusia 65 tahun ke atas dan orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Kemudian mereka akan berlanjut ke infeksi yang parah pada aliran darah yang menyebabkan sepsis atau otak yang dapat menyebabkan meningitis atau ensefalitis. Kemudian infeksi listeria ini juga kadang-kadang dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya, termasuk tulang, sendi, dan situs, dan bagian-bagian di dada maupun perut. Kemudian untuk epidemiologinya, Listeria monocytogenes ini telah dianggap sebagai bakteri yang tersebar luas di alam karena merupakan bagian dari flora fesis banyak mamalia dan merupakan sumber makanan yang umum. Telah dilaporkan bahwa jalur utama penularan bakteri ini terjadi melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi seperti daging, sosis, kemudian ayam, sayuran, makanan laut siap makan seperti ikan asap atau kerang, kemudian makanan laut mentah, susu yang tidak dipasteurisasi, es krim, dan keju lunak. Karena kemampuan bakteri ini dapat bertahan hidup dan tumbuh dalam kondisi yang keras seperti rentang pH yang luas, kemudian konsentrasi garam yang tinggi, dan suhu antara -2 derajat sampai 42 derajat Celcius, menjadikan patogen ini menjadi perhatian utama bagi industri makanan. Untuk masa inkubasi listeriosis ini sendiri bervariasi tergantung dari jenis kasus yang terjadi. Biasanya berkisar antara 1 hingga 70 hari untuk kasus yang berhubungan dengan kehamilan. Kemudian untuk kasus yang berhubungan dengan sistem saraf pusat itu sekitar 1 hingga 14 hari dan rata-rata 9 hari. Kemudian untuk kasus bakteriemia itu rata-rata 2 hari, mulai dari 1 hingga 12 hari. Kemudian pada penyakit gastrointestinal itu masa inkubasinya dilaporkan mulai dari 6 jam hingga 10 hari. Kemudian listeriosis ini berkisar antara 0,1 dan 1 kasus per 100.000 penduduk. Meskipun listeriosis ini lebih jarang terjadi daripada penyakit bawaan lainnya, namun sekitar 17% dan 19% penyebab kematian terkait penyakit bawaan makanan yang terjadi di Amerika Serikat dan Prancis ini masing-masing disebabkan oleh Listeria monocytogenes. Dalam beberapa tahun terakhir
Jumlah tahunan dari kasus listeriosis ini telah dilaporkan meningkat di beberapa negara Eropa. Dari 2009 hingga 2011, rata-rata kejadian tahunan listeriosis di USA adalah 0,29 kasus per 100.000 penduduk, dan pada orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun, insiden ini meningkat sekitar 1,3 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian dapat dilihat pada tahun 2011, sekitar 20 negara Uni Eropa ini memberikan data mengenai penyakit listeriosis ini dan melaporkan bahwa rata-rata tingkat kasus dari listeriosis ini adalah 0,31 per 100.000 populasi. Untuk angka yang paling tinggi diamati di Denmark, yaitu sekitar 0,88 per 100.000 penduduk. Dapat dilihat pada grafik yang terdapat di slide bahwa untuk angka yang paling tinggi memang terjadi di negara Denmark dengan kasusnya itu 0,88 kasus per 100.000 penduduk. Sebagian besar pasien yang mengalami listeriosis ini berusia di atas 65 tahun. Kemudian dalam suatu studi di Madrid, Spanyol, mereka mendeteksi 111 kasus listeriosis. Dengan insiden listeriosis ini terjadi secara bertahap meningkat selama bertahun-tahun, dari 0,46 per 100.000 penduduk kemudian menjadi 1,3 per 100.000 penduduk. Kemudian untuk di Barcelona, Spanyol, sekitar 110 kasus untuk Bacteremia Listeria monocytogenes telah dilaporkan. Sebagian pasien yang terkena adalah pria. Kemudian untuk 7 kasus diantaranya adalah wanita hamil, dan 2 dari mereka ini menderita kematian janin. Hampir 90% dari kasus ini disajikan dengan penyakit terkait imunosupresi. Kemudian di Valencia, Spanyol, itu dilaporkan sebanyak 58 kasus infeksi aliran darah Listeria monocytogenes dari tahun 2008 hingga 2010. Di Eropa, listeriosis invasif ini telah dilaporkan sebagai infeksi yang memprihatinkan bagi kesehatan masyarakat karena tingkat keparahan klinisnya ini berada di rentang lebih dari 90% untuk tingkat rawat inap, dan tingkat fatalitas yang tinggi itu berkisar antara 20% hingga 30%, walaupun pengobatannya itu benar dan insidensinya itu rendah. Diperkirakan sekitar 15-30% infeksi pada ibu hamil itu menyebabkan aborsi, kelahiran mati, atau penyakit neonatal yang fatal. Namun, kehamilan saja tampaknya tidak meningkatkan resiko bentuk listeriosis serius lainnya. Untuk faktor-faktor resiko yang diketahui untuk penyakit serius ini termasuk kanker, transplantasi, penyakit hati atau sirosis, kemudian penyakit ginjal atau dialisis, diabetes, infeksi HIV yang tidak terkendali, dan penyakit-penyakit lain yang bersifat imunosupresif atau dapat diobati dengan imunosupresif. Pada tahun 2013, insiden listeriosis yang dilaporkan adalah 3 kasus per juta populasi di Amerika Serikat, 4 kasus di Jerman, dan 6 kasus di Austria. Insidensi ini tampaknya meningkat di beberapa daerah, mungkin karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu perubahan kebiasaan makan, praktik penyimpanan makanan, dan atau meningkatnya prevalensi individu yang rentan. Untuk tingkat fatalitas kasus keseluruhan ini diperkirakan sekitar 20-30%, tetapi bervariasi sesuai dengan bentuk penyakitnya. Gastroenteritis ini biasanya sembuh sendiri dan jarang terjadi kematian, sedangkan untuk kasus septikemia dan penyakit lain ini dapat mengancam jiwa
dapat mengancam jiwa bagi orang yang menderita. Kemudian untuk angka fatalitas kasus ini bisa mencapai 70% pada meningitis yang tidak diobati. Kemudian kita lanjut ke etiologi. Listeriosis ini disebabkan oleh anggota genus Listeria, yaitu batang bakteri gram positif yang masuk ke dalam keluarga Listeriaceae. Kemudian bakteri ini merupakan patogen utama pada manusia dan hewan. Tetapi untuk Listeria ivanovi kadang-kadang juga ditemukan dan terdapat laporan dari kasus yang jarang terdapat laporan kasus namun jarang terjadi itu listeriosis yang disebabkan oleh Listeria siligeri, Listeria greyi yang termasuk ke dalam Listeria murrayi dan Listeria inosua. Listeria monositogenes ini dapat tumbuh dan berkembang biak di dalam sel inang dan merupakan salah satu patogen bawaan makanan yang paling mematikan. Listeria monositogenes ini dapat menginfeksi otak, membran sumsum tulang belakang, dan atau aliran darah inang melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi seperti susu ataupun makanan mentah yang tidak dipasteurisasi. Listeriosis yang jarang ini dapat muncul sebagai listeriosis kulit. Infeksi ini terjadi setelah paparan langsung terhadap Listeria monositogenes oleh kulit yang utuh, dan sebagian besar ini terbatas pada dokter hewan di mana tugasnya itu menangani hewan yang sakit. Untuk gambar yang ada pada slide merupakan tahapan dalam siklus hidup intraseluler dari bakteri Listeria monositogenes. Untuk yang bagian tengah itu Listeria monositogenes menggambarkan masuknya bakteri tersebut kemudian keluar dari vakuola, nukleasi aktin, motilitas berbasis aktin, dan penyebaran ke sel-sel hingga kemudian untuk bagian luar itu mikrograf elektron representatif dari mana Listeria monositogenes itu diturunkan. Kemudian untuk siklus hidupnya dapat dilihat di gambar tersebut, itu sudah menggambarkan siklus hidup yang cukup jelas. Kemudian untuk patogenesisnya, Listeria monositogenes ini menggunakan berbagai protein inang termasuk beberapa internalin untuk melekat dan menyerang sel inang. Pada inang yang terinfeksi, bakteri ini memiliki kemampuan untuk menginduksi masuknya bakteri tersebut ke dalam sel inang. Setelah berada di vakuola fagositik intraseluler, bakteri ini mengeluarkan listeriolisin dan fosfolipase yang memungkinkan untuk melisiskan membran vakuola dan menghindari pembunuhan intraseluler. Selanjutnya, sel-sel yang berdekatan ini telah diinvasi melalui tonjolan membran plasma dan oleh karena itu terjadi penyebaran bakteri dari sel ke sel. Melalui siklus ini, Listeria monositogenes dapat bergerak dari satu sel host ke sel yang lain tanpa berada di lingkungan ekstraseluler sehingga dapat lolos ke sistem kekebalan sel T manusia. Untuk sel-sel yang diserang ini dapat melintasi penghalang epitel usus dan juga jaringan organ lain seperti hati. Kemudian bakteri yang dapat bertahan hidup akan direplikasi dalam hepatosit, dan perekrutan awal sel polimorfonuklear dapat menyebabkan lisis hepatosit. Dan dengan demikian dapat terjadi pelepasan bakteri. Kemudian mayoritas bakteri ini dapat terperangkap di hati, dan setelah itu beberapa bakteri dapat dengan cepat memasuki sistem darah dan dapat menyerang kelenjar getah bening temesenteritik. Jika infeksi tidak dikendalikan pada tahap di mana bakteri berada di dalam hati, maka misalnya karena penekanan kekebalan yang parah, bakteriemia sekunder ini dapat dikembangkan. Kemudian bakteri bersirkulasi dalam darah baik bebas ataupun berhubungan dengan leukosit yang kemudian disebarluaskan ke bagian di mana Listeria monositogenes ini berada dengan melampaui penghalang darah otak atau penghalang plasenta.
Kemudian pertahanan host utama terhadap listeriosis ini adalah kekebalan yang dimediasi sel, dan oleh karena itu individu dengan disfungsi sel T tampaknya akan sangat beresiko tertular penyakit listeriosis ini. Penyakit ini telah terdefinisi dengan baik pada penduduk tertentu seperti lansia, pasien yang mengalami gangguan kekebalan seperti mereka yang menerima kortikosteroid atau kemoterapi. Kemudian pasien dalam hemodialisis, pasien dengan transplantasi dan diabetes, pembawa HIV, tanggungan obat, wanita hamil, dan bayi baru lahir. Kemudian kita lanjut ke tanda klinis. Listeriosis ini dapat menyebabkan berbagai gejala tergantung pada orang dan bagian tubuh yang terkena infeksi tersebut. Listeria ini dapat menyebabkan demam dan diare yang mirip dengan kuman bawaan makanan lainnya, tetapi infeksi listeria jenis ini jarang didiagnosis. Untuk gejala pada orang dengan listeriosis invasif, yang artinya bakteri telah menyebar ke luar usus ini tergantung pada apakah orang yang terinfeksi itu hamil atau tidak. Untuk gejala pada wanita hamil, biasanya ini hanya mengalami demam dan gejala mirip flu lainnya, seperti kelelahan dan nyeri otot. Namun, infeksi selama kehamilan ini dapat menyebabkan keguguran, lahir mati, kelahiran prematur, atau infeksi yang mengancam jiwa pada bayi baru lahir. Untuk orang-orang selain wanita hamil, gejala ini dapat termasuk sakit kepala, leher yang kaku, kebingungan, kehilangan keseimbangan, dan kejang-kejang selain demam dan nyeri otot. Kemudian orang dengan listeriosis invasif ini biasanya melaporkan gejala mulai dari 1 hingga 4 minggu setelah mereka makan makanan yang terkontaminasi dengan bakteri listeria. Beberapa orang ini telah melaporkan gejala paling lambat 70 hari setelah terpapar dengan bakteri tersebut. Lanjut ke penanganan. Listeriosis ini seringkali membutuhkan terapi antimikroba. Namun dalam kasus bakteriemia, penting untuk memulai pengobatan sedini mungkin karena tingkat keparahan penyakit dan mortalitas terkait yang tinggi. Pilihan pengobatan ini terdiri dari antibiotik beta-laktam, biasanya berupa ampicillin. Karena penisilin ini bersifat bakteriostatik, maka beberapa penelitian telah mencoba untuk mengkombinasi obat, misalnya penggunaan ampicillin secara simultan dan aminoglikosida. Biasanya yang digunakan adalah gentamisin, merupakan salah satu metode yang paling berguna, terutama untuk pengobatan pada pasien di atas usia 50 tahun. Dosis penting dalam pengobatan invasif penyakit yang membutuhkan dosis 6 gram atau lebih tinggi, tergantung dari pasien yang terinfeksi. Untuk durasi pengobatan bakteriemia ini biasanya sekitar 2 minggu sesuai dengan evolusi klinis, tetapi durasi pengobatan yang tepat itu belum jelas diketahui. Kemudian setelah 2 minggu pengobatan, biasanya telah dilaporkan untuk kekambuhan pada pasien yang mengalami gangguan kekebalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perpanjangan waktu dalam kasus tersebut tergantung pada manifestasi klinis di setiap pasiennya. Kemudian kita lanjut ke penyakit brusellosis. Brusellosis merupakan penyakit bakteri menular kronis yang mempengaruhi berbagai spesies hewan peliharaan dan hewan liar serta manusia. Pada manusia, penyakit ini juga disebut demam Malta, penyakit Bang, demam undulan atau demam Mediterania. Pada manusia, penyakit ini dapat menyebabkan banyak gejala bervariasi dari flu ringan hingga komplikasi parah pada bagian sistem saraf, sistem muskuloskeletal, dan jantung. Orang-orang yang terkena penyakit ini ketika mereka bersentuhan dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewan yang Orang-orang dapat terkena penyakit brusellosis ketika mereka bersentuhan dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewan yang terkontaminasi bakteri. Untuk hewan yang paling sering terinfeksi antara lain domba, sapi, kambing,
babi, dan anjing. Kemudian untuk epidemiologinya, untuk reservoir dan sumber penularan, brucellosis ini merupakan zoonosis hewan liar dan domestik di seluruh dunia, terutama untuk sapi ini disebabkan karena Brucella abortus, untuk hewan babi Brucella suis, untuk kambing dan domba Brucella melitensis. Kemudian sumber utama brucellosis pada manusia ini seringkali disebabkan karena domba dan susu kambing yang terkontaminasi oleh bakteri Brucella melitensis. Brucella dapat menginfeksi banyak spesies hewan dan manusia. Hewan domestik ini berfungsi sebagai reservoir. Untuk kisaran inang untuk Brucella inang Brucella ini dapat dilihat pada tabel berikut yang terdapat pada slide, di mana spesies utama patogen di seluruh dunia adalah Brucella abortus yang biasanya menginfeksi sapi, kemudian Brucella melitensis, dan Brucella suis yang memiliki inang yang luas. Kemudian kelangsungan hidup Brucella di luar organisme hewan ini bervariasi. Durasi bertahan hidup Brucella di tanah yang lembab dalam penyebaran kotoran di tanah ini biasanya sekitar 70-80 hari. Untuk kelangsungan hidup dari Brucella melitensis dalam debu ini bervariasi sekitar 15 hingga 40 hari, tergantung pada kelembapan di sekitar. Akibatnya, penyakit brucellosis ini merupakan resiko yang tinggi untuk pekerjaan seperti petani, dokter hewan, pekerja rumah potong hewan, dan untuk petugas laboratorium. Sumber utama dari Brucella adalah hewan yang terinfeksi atau produk mereka seperti susu, krim, mentega, keju, es krim, urin, darah, karkas, dan hasil aborsi dari hewan yang terinfeksi. Kemudian untuk penularan ini terjadi dengan inokulasi melalui selaput lendir atau luka dan lecet pada kulit, inhalasi aerosol yang terkontaminasi, atau konsumsi daging yang kurang matang, atau produk susu yang tidak dipasteurisasi yang terkontaminasi dengan Brucella. Brucellosis ini dapat ditularkan ke manusia dengan paparan langsung ataupun tidak langsung pada janin yang diaborsi atau jaringan atau cairan hewan liar dan domestik yang terinfeksi. Untuk penyebaran brucellosis dari orang ke orang ini biasanya jarang terjadi, dan untuk ibu yang terinfeksi yang sedang menyusui ini dapat menularkan infeksi kepada bayinya. Untuk penularan melalui seksual ini jarang dilaporkan. Meskipun jarang, penularan juga seringkali terjadi melalui transplantasi jaringan atau transfusi darah. Kemudian untuk brucellosis ini, untuk angka kejadian, brucellosis ini merupakan penyakit infeksi zoonosis yang paling sering terjadi di dunia, di mana mempengaruhi lebih dari 500.000 di setiap tahunnya. Kemudian brucellosis ini sering diamati, lebih sering itu terjadi pada negara-negara berkembang. Untuk insiden brucellosis manusia yang pernah tercatat itu tertinggi terjadi di Timur Tengah dan Asia Tengah. Sumber infeksi dari brucellosis ini bervariasi sesuai dengan wilayah geografis. Di Amerika Serikat sendiri, brucellosis ini terjadi terutama di California dan Texas. Pada tahun 2015 di Kanada dilaporkan sebanyak 10 kasus brucellosis dilaporkan ke Badan Kesehatan Masyarakat Kanada. 4 dari kasus ini terjadi pada wanita dan 6 terjadi pada pria. Kemudian di Manitoba per 13 Maret 2018 sebanyak 10 kasus brucellosis telah dilaporkan. Setidaknya
6 dari kasus yang dilaporkan ini terkait dengan konsumsi keju yang tidak dipasteurisasi. Untuk masa inkubasi sendiri itu bervariasi, biasanya kurang dari 1 minggu hingga beberapa bulan. Tetapi kebanyakan orang menjadi sakit dalam 3 hingga 4 minggu setelah paparan bakteri Brucella. Untuk faktor resiko, yang pertama, area yang beresiko. Orang-orang dalam pekerjaan atau keadaan tertentu mungkin menghadapi peningkatan paparan bakteri yang dapat menyebabkan brucellosis. Untuk area yang beresiko ini, meskipun brucellosis ini dapat ditemukan di seluruh dunia, namun lebih umum di negara-negara yang tidak memiliki program kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan yang efektif. Untuk saat ini, area yang terdaftar sebagai area yang berisiko tinggi diantaranya yaitu cekungan Mediterania yang mencakup negara Portugal, Spanyol, Perancis Selatan, Italia, Yunani, Turki, dan Afrika Utara, kemudian Meksiko, Amerika Selatan dan Tengah, Eropa Timur, Asia, Afrika, Karibia, dan Timur Tengah. Kemudian faktor risiko yang kedua yaitu risiko pekerjaan. Orang-orang dalam pekerjaan atau keadaan tertentu mungkin menghadapi peningkatan paparan bakteri yang dapat menyebabkan brucellosis. Yang resiko pekerjaan yang memiliki resiko tinggi diantaranya pekerja rumah jagal, karyawan pengapakan daging, kemudian dokter hewan, dan pekerja laboratorium. Kemudian faktor resiko yang ketiga yaitu resiko dari produk susu yang tidak dipasteurisasi. Susu mentah dan produk susu adalah susu mentah dan produk susu yang belum mengalami proses yang disebut pasteurisasi yang berfungsi untuk membunuh kuman penyebab penyakit biasanya dapat meningkatkan resiko untuk terkena brucellosis dari orang yang mengkonsumsinya. Konsumsi susu mentah yang mengandung brucella ini dapat menyebabkan brucellosis. Sebagian besar kasus brucellosis yang berhubungan dengan susu mentah disebabkan oleh strain yang disebut dengan Brucella melitensis atau Brucella abortus. Pada orang yang minum susu sapi, domba, atau kambing yang terkontaminasi bakteri tersebut. Untuk faktor resiko yang selanjutnya yaitu resiko untuk ibu hamil. Wanita yang sedang hamil dan telah terkena brucellosis harus berkonsultasi dengan dokter kandungan atau penyedia layanan kesehatan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Kemudian tes laboratorium dan antibodi jangka pendek yang dikenal sebagai profilaksis pasca pajanan ini dapat direkomendasikan untuk wanita hamil yang terkena brucellosis. Kemudian resiko yang selanjutnya yaitu resiko untuk para pemburu. Para pemburu ini memiliki resiko yang tinggi untuk terinfeksi brucellosis. Hal ini karena sebagai seorang pemburu, mereka akan bersentuhan langsung dengan darah atau organ-organ hewan yang mereka buru. Untuk hewan yang dapat membawa resiko tinggi diantaranya yaitu babi hutan, rusa besar, banteng, karibu, rusa besar, dan sapi. Kemudian pemburu ini dapat terinfeksi apabila darah, cairan, atau jaringan dari hewan yang terinfeksi ini bersentuhan dengan mata, hidung, mulut, atau kulit. Kemudian kita lanjut ke etiologi. Brucellosis hasil dari infeksi oleh anggota genus Brucella, Coccobacillus gram-negatif yang masuk ke dalam keluarga Brucellaceae, kelas Alpha-Proteobacteria. Brucella ini merupakan bakteri Coccobacilli kecil, di mana keempat spesies yang patogen bagi manusia adalah Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, dan Brucella canis. Untuk Brucella seti, Brucella pinipedialis, dan Brucella inopinata baru-baru ini juga diidentifikasi sebagai spesies yang berpotensi patogen bagi manusia. Untuk brucellosis yang terjadi pada manusia, yang paling invasif dan patogen adalah Brucella melitensis yang kemudian diikuti oleh Brucella abortus dan Brucella suis.
Kemudian lanjut ke patogenesis. Brucella merupakan bakteri patogen manusia dan hewan, dan sangat beradaptasi dengan inang mereka. Bakteri ini merupakan patogen intraselular fakultatif yang bertahan hidup dan berkembang biak di dalam sel-sel sistem retikuloendotelial dan tidak dapat bertahan lama dalam kondisi terbuka. Bakteri dapat masuk ke dalam tubuh dengan menelan, menghirup, penetrasi kulit utuh, lecet, atau mukosa konjungtiva. Antasid atau H2 reseptor blocker dapat meningkatkan kerentanan terhadap brusellosis. Serum manusia normal memiliki aktivitas anti-brucella moderat dan melengkapi organisme yang diopsonis untuk fagositosis. Neutrofil manusia menghancurkan beberapa strain Brucella, namun mereka tidak memiliki aktivitas untuk melawan Brucella melitensis. Organisme Brucella yang virulen dapat menginfeksi non-fagositosis dan sel-sel fagosit. Untuk lingkungan intraseluler sel inang mempertahankan reproduksi yang luas, memungkinkan ekspansi bakteri dan transmisi selanjutnya ke sel inang baru. Berbeda dengan bakteri patogen lainnya, tidak ada faktor virulensi klasik yang telah dijelaskan dalam organisme Brucella. Setelah Brucella ini menginvasi mukosa, fagosit berada di bawah submukosa untuk menelan bakteri. Kemudian makrofag dan neutrofil akan menelan Brucella dengan fagositosis. Organisme Brucella yang tersononisasi diinternalisasi melalui komplement dan reseptor dalam makrofag dan monosit. Kemudian untuk pada manusia sendiri, infeksi Brucella ini mengakibatkan pembentukan granuloma yang terdiri dari sel-sel epiteloid, leukosit polimorfonuklear, limfosit, dan beberapa sel raksasa. Respons granulomatosa adalah karakteristik infeksi Brucella abortus. Pada infeksi Brucella melitensis, granulomata sangat kecil tetapi sering ada toksemia. Untuk infeksi Brucella suis sering disertai dengan pembentukan abses kronis pada sendi dan limpa. Infeksi Brucella menginduksi imunitas humoral dan seluler. Meskipun antibodi humoral tampaknya berperan dalam resistensi terhadap Brucella, namun kekebalan yang diperantarai sel tampaknya menjadi mekanisme utama dalam pemulihan. Respons antibodi serum terhadap Brucella dan infeksi pada manusia ini ditandai dengan kenaikan titer antibodi awal dari kelas IgM yang diikuti dalam beberapa minggu oleh dominasi antibodi IgG. Setelah pengobatan, titer akan turun secara bertahap dengan penurunan antibodi IgG yang lebih cepat daripada antibodi IgM. Untuk beberapa kasus, titer antibodi IgM yang rendah dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tanpa adanya infeksi aktif. Kemudian lanjut ke tanda klinis. Brucellosis dapat menyebabkan berbagai tanda dan gejala. Beberapa di antaranya mungkin terjadi dalam jangka waktu yang lama. Untuk gejala awalnya ini dapat meliputi demam, berkeringat, rasa tidak enak, anoreksia, sakit kepala, nyeri pada otot, persendian dan atau punggung, kemudian kelelahan. Beberapa tanda dan gejala ini dapat bertahan lama. Orang yang memiliki gejala mungkin akan mendapatkan gejala yang berulang seperti atau gejala lanjutan yang meliputi demam berulang, radang sendi, pembengkakan testis dan skrotum, pembengkakan jantung atau endokarditis, gejala neurologis, kelelahan kronis, depresi, pembengkakan hati dan atau limpa. Brucella ini dapat menginfeksi orang tanpa gejala atau menyebabkan beragam sindrom yang mungkin muncul secara diam-diam atau tiba-tiba. Brucellosis akut biasanya merupakan penyakit demam dengan tanda-tanda mirip flu yang tidak spesifik seperti demam menggigil, sakit kepala, malaise, nyeri punggung, mialgia, dan limfadenopati yang dapat disertai dengan splenomegali dan atau hepatomegali. Beberapa orang dapat pulih secara spontan, sementara yang lain ini dapat berlanjut ke gejala non-spesifik yang persisten, misalnya demam dan kelelahan.
yang biasanya hilang dan menyusut. Untuk infeksi lokal di berbagai organ dan jaringan ini dapat menyebabkan berbagai sindrom. Infeksi pada tulang dan persendian, lokasi yang paling umum dapat muncul sebagai artritis, spondilitis, sakroilitis, osteomielitis, bursitis, dan tenosinovitis. Kemudian untuk pengobatan, yang pertama yaitu pengobatan bruselosis tanpa komplikasi pada orang dewasa dan anak-anak yang berusia 8 tahun ke atas. Yang pertama yaitu menggunakan regimen antibiotik. Regimen yang dianjurkan adalah doxycycline oral dengan dosis 2-4 mg per kilogram, maksimum 200 mg per hari dalam 2 dosis yang terbagi, atau tetracycline oral dalam kombinasi dengan rifampicin 15-20 mg per kilogram, maksimumnya 600-900 mg per hari dalam 1 atau 2 dosis. Untuk minimum 6 minggu, gentamicin dosis 5 mg per kilogram selama per hari selama 7 hari dapat digunakan sebagai pengganti rifampicin. Untuk terapi kombinasi dengan trimethoprim-sulfametosazole atau TMP-SMZ dapat digunakan jika tetracycline ini dikontraindikasikan. Kemudian yang kedua yaitu tetracycline. Tetracycline dengan dosis 500 mg setiap 6 jam per oral yang diberikan selama setidaknya 6 minggu telah lama menjadi pengobatan yang standar bagi untuk bruselosis manusia. Kemudian doxycycline ini sekarang juga menjadi obat yang dianjurkan karena dapat diberikan sekali atau 2 kali sehari dan dikaitkan dengan efek samping gastrointestinal yang lebih sedikit daripada pengobatan dengan tetracycline. Untuk doxycycline sendiri diberikan dalam dosis 100 mg setiap 12 jam secara oral dan diberikan selama 6 minggu. Kemudian yang ketiga menggunakan aminoglikosida. Karena tingkat kekambuhan ketika pengobatan tetracycline atau doxycycline diberikan sendiri itu antara 10-20%, maka untuk beberapa pengobatan itu direkomendasikan dengan menggunakan aminoglikosida yang diberikan 2-3 minggu pertama terapi. Untuk streptomycin dengan kadar 1 gram per hari intramuskuler yang diberikan selama 2-3 minggu itu merupakan pilihan pengobatan aminoglikosida yang digunakan dalam kombinasi dengan tetracycline atau doxycycline. Kemudian untuk pengobatan yang kedua yaitu pengobatan untuk komplikasi bruselosis. Yang pertama yaitu untuk kasus spondilitis. Komplikasi osteoarticular brucellosis ini umum terjadi hingga 40% dari kasus dan dari beberapa pasien. Beberapa manifestasi seperti sakroilitis tampaknya tidak memerlukan perawatan khusus. Namun sebaliknya pada kasus spondilitis dan osteomielitis dengan komplikasi terkait seperti abses paravertebral dan epidural mungkin memiliki terapi jangka panjang seperti kelanjutan doxycycline selama 8 minggu atau lebih. Untuk drainase bedah jarang diperlukan dalam pengobatan ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu pada kasus neurobrucellosis. Pengobatan komplikasi sistem saraf pusat brucellosis menimbulkan masalah khusus karena kebutuhan untuk mencapai konsentrasi obat yang tinggi. Karena tetracycline dan aminoglikosida ini tidak dapat menembus pembuluh darah atau otak dengan baik, maka disarankan agar obat yang direkomendasikan seperti rifampicin atau cotrimoxazole ditambahkan ke dalam pengobatan doxycycline plus streptomycin. Untuk durasi pengobatan dari neurobrucellosis ini belum bisa ditentukan, namun sebagian besar pengobatan ini direkomendasikan minimal 6-8 minggu atau mungkin dapat lebih lama tergantung dari respon klinis. Kemudian untuk
Kasus yang ketiga yaitu Brucella endocarditis. Pengobatan Brucella endocarditis ini dapat menimbulkan masalah khusus karena kebutuhan untuk mencapai konsentrasi bakterisida obat dalam vegetasi valvular. Selain itu, keterlambatan dalam membuat diagnosis sering mengakibatkan kerusakan katup progresif. Nah, dengan beberapa alasan tersebut, maka kemoterapi antimikroba dan penggantian bedah katup yang rusak ini sering dilakukan untuk penanganan dalam kasus Brucella endocarditis. Kombinasi doxycycline plus aminoglikosida dapat juga membunuh bakteri dengan cepat. Dan rifampicin atau cotrimoxazole juga dapat digunakan untuk menembus membran sel. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengobatan brucellosis selama kehamilan. Untuk penyakit brucellosis yang terjadi pada ibu hamil, yaitu dapat dilakukan konsultasi dengan dokter kandungan. Untuk tetrasiklin sendiri ini dikontraindikasikan pada kehamilan. Jika segera didiagnosis, maka terapi antimikroba pada wanita hamil dengan brucellosis ini dapat menyelamatkan jiwa janin. Tetrasiklin dikontraindikasikan pada kehamilan karena potensi pewarnaan permanen gigi janin dan kerentanan ibu hamil terhadap nekrosis lemak yang diinduksi obat dari hati dan pankreatitis. Potensi teratogenik dari banyak obat seperti fluoroquinolone, rifampicin, dan cotrimoxazole ini belum diketahui. Kemudian selanjutnya yaitu pengobatan brucellosis pada anak-anak kurang dari 8 tahun. TMP-SMZ oral atau trimetoprim dosis 10 mg per kilogram per hari dengan maksimum dosis 480 mg per hari dan sulfametoxazole 50 mg per kilo per hari dengan maksimum dosis 2,4 gram per hari dibagi dalam 2 dosis selama 4-6 minggu. Pertimbangkan untuk menambahkan rifampicin untuk terapi kombinasi apabila tidak dikontraindikasikan. Kemudian untuk tetrasiklin seperti doxycycline harus dihindari pada anak-anak kurang dari 8 tahun. Untuk pengobatan optimal pada kasus brucellosis yang terjadi pada neonatus dan anak-anak kurang dari 8 tahun ini belum dapat ditentukan secara pasti. Kemudian untuk selanjutnya yaitu manajemen kontak dan atau individu terkena lainnya. Yang pertama, kontak kasus manusia pada umumnya tidak memerlukan investigasi kecuali dugaan umum yang telah diduga. Kemudian, jika paparan umum diketahui atau dicurigai, misalnya memakan makanan yang terlihat sama, untuk pengawasan tanda-tanda klinis penyakit harus dilakukan setidaknya selama 6 bulan. Kemudian, tempat kerja yang berkaitan dengan Brucella, misalnya laboratorium penelitian atau fasilitas produksi vaksin ini diharapkan memiliki protokol keselamatan bagi pekerjanya. Protokol khusus fasilitas harus diikuti untuk paparan laboratorium dan pekerjaan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi mengenai bakterial zoonosis ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.